Penyediaan air bersih sangatlah penting bagi setiap makhluk hidup. Bahkan, bagi manusia, kebutuhan akan air adalah mutlak, karena hampir semua aktivitas membutuhkannya. Namun, tak disangka, ternyata ada banyak sekali permasalahan terkait penyediaan air bersih, terutama di Indonesia. Permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang belakangan ini sering dibahas dan memiliki dampak. Salah satunya adalah peningkatan suhu, sehingga dapat berpengaruh pada sumber daya air baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ciri-ciri dari fenomena perubahan iklim yang terjadi secara global yaitu rata-rata uap air dan curah hujan diproyeksikan akan meningkat. Selain faktor tersebut, ciri perubahan iklim yang nampak belakangan ini adalah pemanasan global, yang akan menyebabkan es di kutub utara dan di kutub selatan mencair, sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut yang dapat berimplikasi pada terjadinya rob di wilayah pesisir pantai. Indonesia dengan luas total teritorinya mencapai 1,9 juta mil merupakan negara dengan daerah area tangkapan hujan yang besar. Namun, dari 21,12 mm per tahun, volume air di udara yang jatuh sebagai air hujan hanya 25%-nya saja yang tertampung dalam waduk, sungai, danau, atau cekungan air. Sedangkan 72%-nya hanya terbuang percuma ke laut. Tersisa hanya 3% yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik dan pertanian. Dampak yang paling dirasakan akibat perubahan iklim di Indonesia adalah anomali iklim. Fenomena ini menyebabkan terjadinya musim hujan berlangsung lebih singkat dengan intensitas yang meningkat, sedangkan musim kemarau berlangsung lebih lama dari kondisi biasanya. Air hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi tidak dapat ditampung oleh badan air, sehingga air akan mengalir dengan cepat ke laut. Sedangkan pada musim kemarau, yang terjadi relatif lebih panjang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Dampak perubahan iklim yang dapat dirasakan di wilayah pesisir adalah krisis air, banjir, dan rob atau abrasi. Dari berbagai dampak tersebut dibutuhkan berbagai upaya pengendalian krisis air bersih sebagai akibat dari adanya perubahan iklim, agar penyediaan air bersih tetap terjaga secara stabil. Yang pertama, dapat dilakukan dengan menggunakan proses desalinasi air laut. Apakah desalinasi air laut itu? Proses ini merupakan teknologi pemisahan garam dari laut, sehingga dapat dihasilkan air bersih yang dapat digunakan untuk minum maupun untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Yang kedua, menggunakan pemanen air hujan. Proses pemanen air hujan ini dapat dilakukan di setiap rumah tangga masing-masing. Pemerintah dalam hal ini juga dapat memanen air hujan dengan menambah embung atau tampungan air hujan. Yang ketiga, yaitu gabungan antara pemanen air hujan dan PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dalam hal ini, sumber air PAMSIMAS berasal dari air hujan, sehingga warga tidak perlu membeli tangki air tetapi dengan mengoptimalkan adanya PAMSIMAS. Dalam mengatasi masalah krisis air ini, tidak hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah, namun juga diperlukan kesadaran warga untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Senang susah dialami bersama-sama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa.